MIUI dan HyperOS Tamer, tema 1 ini punya tampilan yang sangat keren banget. Tema ini sudah support di HyperOS 2, dan tema ini punya banyak sekali animasi yang keren-keren yang bisa kalian terapin di HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen di sini punya widget yang sangat keren banget. Stylenya ala-ala iOS, kemudian punya banyak sekali fitur, yaitu jika kalian scroll dari kanan seperti ini, maka akan muncul tampilan widget yang sangat keren banget. Sangat mirip seperti iOS, dan juga kalian bisa mengkustomisasinya. Caranya adalah kalian ketuk pada bagian sini, yaitu untuk mengatur ujung rounded-nya seperti ini. Kalian mau kotak atau agak ujungnya round seperti ini, atau mau bulat seperti ini. Ini sangat keren banget. Lalu di sini juga ada shortcut widget music yang bisa kalian aktifin pada lock screen-nya. Oke, jika kalian ingin membalikan caranya, kalian scroll kembali. Lalu di sini masih ada tampilan yaitu ala-ala iOD, yaitu Always on display. Caranya adalah kalian ketuk 2 kali pada bagian bil gestur seperti ini, maka tampilannya akan berubah seperti iOD. Meskipun HP saya masih belum support iOD, yaitu di HP Poco X3 NFC ini. Nah, seperti ini. Jadi ala-ala iOD yang sangat keren banget. Untuk membalikannya, kalian tinggal ketuk 2 kali saja seperti ini. Lalu pada bagian sini, Dynamic Island, kalau kalian ketuk, di sini ada shortcut dari widget music. Jadi untuk mengaktifkan dari player musik, kalian bisa ketuk pada bagian bawah sini, atau di situ kalian bisa ketuk pada bagian Dynamic Island. Nah, ini sangat keren banget. Wajib banget buat kalian untuk terapin tema ini. Nah, seperti ini. Nggak cukup di situ, masih ada tampilan lagi, yaitu tampilan tersembunyi, yaitu kalian harus scroll dari bawah seperti ini. Nah, jadi caranya adalah kalian scroll dari bawah seperti ini. Nah, untuk memunculkan tampilan yaitu kustomisasi pada bagian kustomisasi lock screen-nya. Nah, ini ada banyak sekali model yang bisa kalian pilih. Nah, di sini ada 6. Nah, seperti ini kalian bisa mengaturnya. Nah, untuk mengganti wallpapernya, nah ini tampilannya jadi ada animasi yang keren. Kalian juga bisa mengganti di sini warna-warnanya. Nah, ini adalah wallpaper bawaannya. Itu untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, nah di sini adalah pada tampilan dari widget di home screen. Nah, ini widget home screen kalian bisa merubahnya, yaitu dengan cara seperti ini. Ini adalah ada galerinya, sebenarnya bisa diganti, cuma karena bahasa Cina di sini saya masih belum bisa menemukan cara mengganti pada galeri di sini. Nah, oke, kita coba pada bagian ini. Nah, lalu kita pilih pojok kanan atas seperti ini ya. Lalu kita ke menu home screen. Nah, maka tampilannya di situ berubah jadi sangat keren banget. Oke, sekarang kita coba lagi pada tampilan widget selanjutnya. Nah, jika kalian sudah mengganti pada widget home screen yang seperti ini, kalian ketuk lagi pada bagian sini, lalu kalian kembalikan, lalu kembali ke menu home screen, maka tampilannya juga akan berubah seperti ini. Ini sangat mantap banget. Kan wajib untuk mengaplikasikan atau menerapkan tema ini. Oke, masih ada banyak lagi, yaitu yang nomor 4. Nah, di sini adalah untuk mengganti model widget atau pada kustomisasi widget di sini. Nah, kalian bisa mengetuknya di sini. Nah, kalian bisa merubahnya. Nah, ini ya, sangat keren banget. Kalian juga bisa mengganti modelnya. Nah, di sini ada yang transparan. Kalian di sini transparan keduanya, atau kalian balik seperti ini. Ini juga bisa. Nah, gimana? Kalian juga bisa mengganti warnanya jika kalian di situ merasa warnanya masih kurang, atau kalau punya
warna favorit. Nah, ini sangat mantap banget. Dan ini juga nanti akan berubah pada widget di home screen. Jadi kalian bisa mengaturnya pada bagian sini. Oke, saya kembalikan di situ tampilan warna hitam saja ya. Nah, jika sudah, kalian ketuk lagi seperti ini. Lalu di sini untuk mengganti widget bawahnya. Nah, di sini masih banyak banget. Ada model seperti ini. Nah, ini ada penggunaan baterai atau indikator baterai ya. Nah, di sini kalian bisa menggantinya. Nah, di sini juga kalian bisa merubahnya pada bagian tengah sini. Nah, seperti ini, mau kamera atau di sini kalkulator atau banyak lagi yang lainnya. Kalian juga bisa mengganti warnanya seperti ini. Ini sangat mantap banget. Tema ini asli parah. Mantap banget kan? Saya sangat suka sekali karena customisasinya. Nah, di sini kalian juga bisa mengganti pada bagian kanan. Nah, misalkan center seperti ini. Nah, ini juga bisa. Kalian juga bisa mengganti warnanya kembali. Nah, gimana? Kalian tertarik? Nah, sekarang kita kembali lagi pada tampilan widget cuaca. Di sini kalian juga bisa merubahnya. Nah, di sini karena ini tema Cina, maka di sini masih banyak teks-teks Cina. Sebenarnya masih bisa dirubah, cuma di sini karena bahasa Cina semua, saya masih belum paham. Jadi di sini masih saya biarkan seperti ini saja ya. Yang standar-standar saja biar kita nggak bingung. Nah, yang terakhir di sini masih ada, yaitu kalian bisa merubahnya tampilan di sini. Ini untuk center ya, yang di kiri dan kanan bawah. Jika kalian mau merubahnya, kalian bisa rubah di sini. Cuma di sini saya pakai yang standar-standar saja. Oke, yang nomor 5 sekarang. Nah, di sini saya juga kurang paham. Ini sepertinya di Dynamic Island ini ya. Jadi untuk merubahnya, nah seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk Dynamic Island-nya. Nah, tampilannya jadi bisa diatur atau diseret-seret. Nah, agak kurang ke atas atau ke bawah seperti ini. Nah, di sini jadi ini tampilan untuk menghilangkan atau di sini. Nah, atau memunculkan kembali. Ini untuk mengembalikan agar settingannya di situ benar-benar center. Oke, sekarang kita ke tampilan yang ke-6. Nah, di sini adalah pada tampilan widget lock screen-nya, yaitu kalian bisa menggantinya pada bagian sini. Ini adalah untuk tampilan widget AOD. Jadi kalian bisa menggantinya pada bagian sini. Misalkan kalian rubah di sini ya. Nah, maka kita tes AOD-nya, nah maka akan berubah. Jadi untuk tampilan yang ke-6 itu adalah untuk merubah AOD-nya. Nah, kita coba lagi. Nah, pada bagian sini kita tes AOD-nya, ketuk 2 kali. Nah, maka tampilannya akan berubah jadi sangat keren banget. Oke, ini adalah tampilan pada seluruh dari lock screen dari tema ini. Tema ini sangat mantap banget, kalian wajib untuk menerapkannya karena caranya sangat mudah banget. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini untuk widgetnya mengikuti pada lock screen-nya. Lalu yang sangat menarik ada pada bagian icon apps. Icon apps-nya di sini juga tampilannya di situ sangat minimalis dan juga tampil rapi banget. Nah, hampir di situ terlihat bagus. Meskipun ada beberapa yang bolong, tapi nggak begitu terlihat. Dan juga pada tampilan setting. Pada tampilan setting ini juga berubah. Kalau kalian nggak sadar, ini tampilannya adalah berubah biru seperti ini, lalu ungu, lalu di sini hijau, lalu di sini acak seperti ini. Tampilannya di sini sangat mantep banget. Tema ini juga sudah support dark mode. Jadi kalau kalian mengaktifkan dark mode, ini masih bisa atau tidak kembali ke default. Lalu kalau kalian kembalikan pada tampilan light mode, ini juga masih berubah seperti ini. Jadi tampilannya ini sangat keren banget.
Lalu pada status bar, nah di sini tampilannya juga berubah. Nah, untuk mengaktifkan widget. Lalu untuk tampilan status bar gaya lama di sini juga masih berubah, jadi tidak kembali default, tapi untuk toggle-nya ini masih sama seperti defaultnya. Nah, jadi untuk bar sinyalnya ini masih berubah seperti ini, sangat keren banget. Oke, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, sebenarnya ini juga berubah, tapi karena saya pakai custom ROM, jadi tampilannya di situ ada yang miss, yaitu pada slider kecerahan. Tapi untuk toggle-nya ini akan berubah seperti ini, gak jauh berbeda pada tampilan HP kalian. Nah, pastinya di situ mirip-mirip seperti ini, karena saya pakai custom ROM, yang ngebug hanya ada di sini. Dan yang gak kalah menariknya, tema ini punya animasi keren jika kalian buat untuk charging, yaitu kalau kalian buat charging maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Gimana? Sangat mantap sekali bukan? Nah, ini tampilannya adalah sangat keren banget, punya animasi charging yang sangat jos banget. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah banget, yaitu kalian bisa menerapkan dengan cara metode restore dan backup. Sudah saya sediakan, link ada di deskripsi video ini. Caranya adalah, pertama kalian download terlebih dahulu file yang sudah saya sediakan. Kalian masuk ke file manager seperti ini, lalu kalian ekstrak terlebih dahulu. Seperti ini, kalian ekstrak. Saya ekstrak di internal. Lalu kalian kopikan, yaitu tema HyperOS 2 ini ya. Kalian kopikan seperti ini. Lalu bisa kalian pindah atau di situ kalian copy juga bisa, masuk ke menu MIUI, lalu pilih backup, lalu pilih all backup, lalu kalian pindah seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita ke tampilan setelan. Kalian masuk ke setelan tambahan, lalu kalian masuk ke cadangkan dan pulihkan, pilih perangkat, lalu pilih pemulihan. Nah, kalian pilih yang pada bagian 17 Januari ini ya. Nah, di sini kalian terapin, lalu kalian pulihkan seperti ini. Tunggu prosesnya hingga selesai sampai 100% selesai, lalu kalian kembali masuk ke aplikasi tema. Nah, ini adalah nama temanya. Nah, saya nggak bisa baca karena ini teksnya adalah dari Cina. Nah, seperti ini lalu kalian terapin. Oke, seperti itulah tampilan dari tema HyperOS 2.0 yang sangat keren banget. Kalian wajib untuk menerapkan dari tema ini. Gimana menurut kalian tema ini? Kalau sangat keren, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.